Selamat datang di 30 Days Challenge, selesai skripsi dalam 30 hari ya. Nah, kita saat ini membahas di hari yang ketiga. Hari yang ketiga ini kita akan fokus khususnya kepada bagaimana menyusun permasalahan penelitian. Nah, bagaimana cara yang mudah? Tentu setelah tahu topik, tahu fenomena, kemudian bagaimana kamu juga perlu melakukan satu review literatur singkat. Di sini mengumpulkan literatur untuk membuat kontekstualisasi agar topik penelitian kamu itu memang ada kaitannya sama literatur. Itu yang penting. Dan kamu sitasi beberapa literatur kunci. Beda dengan nanti akan kita bahas tentang literatur review ya. Jadi di sini beberapa literatur awal bisa digunakan untuk mengaitkan ya, kalau bahasa saya mencantolin lah gitu ya, antara topik fenomena itu biar nyambung antara fenomena dunia nyata dengan fenomena yang terjadi di pembahasan di literatur. Nah, setelah itu akan ada gap. Nah, ini poin berikutnya adalah temukan gap penelitiannya. Karena permasalahan penelitian tidak mungkin disusun kalau tidak ada gapnya. Kalau fenomenanya baik-baik saja, di literatur juga oke-oke saja, so apa yang harus diteliti? Kan nggak ada. Tetapi kalau ada gap, katakanlah gap antara yang terjadi di dunia nyata ya, dan gap yang terjadi di literatur misalnya nggak nyambung atau saling bertolak belakang, atau masih juga belum ada kesepakatan ya, masih ada puzzle-puzzle yang bisa dibahas lagi, dicari pemecahannya. Nah, di situ gapnya. Jadi, susunan permasalahan penelitian itu merupakan satu turunan dari fenomena baik yang ada di dunia nyata maupun juga bisa dari fenomena yang ada di literatur. Nah, permasalahan penelitian ini dalam bentuk kalimat berita ya. Beda dengan pertanyaan penelitian, karena setelah dirumuskan permasalahan penelitiannya, misalnya ada gap ya tadi antara dunia nyata dengan literatur, misalnya nih contoh saja ya, bisa juga gap di riset sendiri juga bisa, atau gap di dunia nyata pun juga bisa gitu untuk menyelesaikan masalah gitu, sehingga lebih applied sifatnya, itu juga oke. Jadi pilih dulu permasalahan penelitian apa yang kamu mau bahas gitu ya. Gap yang mana, gap penelitian yang mana gitu. Nah, setelah itu, setelah tahu permasalahan penelitian, biasanya tadi ya, contoh yang pertama berupa hal yang conflicting atau bertolak belakang atau berbeda antara hal-hal sifatnya teoritis di literatur dengan dunia nyata. Salah satunya gitu ya. Harusnya begini di literatur, tapi kok di dalam fenomena yang terjadi justru berbeda misalnya gitu. Nah, itu bisa dijadikan satu permasalahan. Setelah itu kamu lakukan, kamu harus kerucutkan dalam sebuah pertanyaan penelitian. Kalau skripsi, saran saya cukup satu pertanyaan penelitian saja yang fokus. Ingat ya, fokus spesifik. Semakin fokus spesifik mendalam, kamu semakin mudah menjawabnya. Nah, dengan apapun nanti metode penelitiannya. Gitu ya. Jadi ini kaitan antara fenomena, gap penelitian, permasalahan penelitian, kemudian pertanyaan penelitiannya. Nah, setelah ada pertanyaan penelitiannya, tentu kaitkan dengan tujuan penelitian. Sekaligus nih dalam bagian pendahuluan ini. Dalam tujuan penelitian biasanya itu kita nulisnya langsung aja. Kaitannya kalau misalnya pertanyaan penelitiannya untuk mengetahui apa, atau mencari pengaruh, atau mencari hubungan misalnya. Nah, nanti kaitkan sama tujuannya, apakah itu eksplorasi, ya apakah itu evaluasi, ya atau itu eksplanasi. Nah, saya punya video nih ya yang bisa kamu lihat khusus tentang tujuan penelitian ya. Silahkan kamu cek ya di sini. Cek di channel saya ini. Oke, jadi itu adalah di bagian pendahuluan. Tentu di bagian akhir sebagai penutup pendahuluan adalah kamu perlu tuliskan ekspektasi dari hasil penelitiannya apa gitu ya. Nah, di sini memang kita masih ada perdebatan, dan ini berkaitan dengan style juga. Kalau yang biasanya penelitian jenisnya adalah lebih kualitatif, kita tidak menyebutnya ekspektasi itu semacam hipotesis ya, bukan, tapi lebih pada preposisi gitu ya. Apa sih yang kira-kira
akan kita harapkan nanti kita dapatkan setelah kita melakukan penelitian ini. Dan bagian terakhir adalah buat sistematikanya, ya, dari sistematika dari skripsi kamu. Di sini akan ditulis ya, biasanya meliputi pendahuluan ya, bab 1, di situ dalamnya ada beberapa sub-sub bagian ya, sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Ada tadi misalnya ada permasalahan penelitian ya, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian gitu ya, dan sistematika. Dan juga bab 2 di sini saya nyebutnya ya, kebiasaannya bab 2 itu adalah literatur review ya, tinjauan pustaka, bab 3-nya metode penelitian ya, bab 4-nya biasanya pembahasan. Nah, bab 5 kesimpulan. Tapi itu adalah yang standar 1 sampai 5 bab, tapi banyak juga kampus-kampus yang menyarankan model yang lain ya. Jadi antara bab 1 dan bab 3 dijadikan satu ya, dimampatkan di bab 1 gitu. Jadi semacam model artikel ilmiah. Nah, nanti kita akan bahas ya selanjutnya. Nah, dalam hari ketiga ini pastikan ya kamu bisa menyelesaikan gap tadi, menemukan gap tadi. Kalau kamu udah tahu topiknya, fenomenanya, cari beberapa literatur yang relevan gitu, terus kamu belum bisa temukan gap, lakukan ya. Di hari ketiga, temukan gapnya, susun permasalahan penelitiannya, pertanyaan penelitiannya, dan tujuan penelitiannya. Nah, 3 hari selesai itu sebenarnya pada intinya pada bab 1. Kalau belum paham, silahkan kembali lagi dari video saya yang sebelumnya tentang hari pertama membahas tentang topik penelitian, bab kedua membahas tentang pendahuluan ya di video yang kedua. Sampai ketemu lagi di challenge berikutnya. Di hari keempat kita akan mulai masuk kepada bab 2 dari sebuah skripsi. Semangat, sukses. Jangan lupa yang belum subscribe, pertimbangkan untuk subscribe ya. Dan juga bagikan buat teman-teman kamu yang saat ini sedang mengerjakan skripsi. Semangat. Jangan lupa selembar sehari, 30 hari 30 lembar, selesai skripsi dan sarjana di depan mata. Sukses buat kamu. Sampai ketemu lagi.